Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian, syukur alhamdulillah dengan seluruh nikmat dan rahmat Allah kita berjumpa kembali di dalam bincang-bincang singkat, terutama hari ini di bulan Ramadan kita masih berbicara, masih bincang-bincang terkait bulan Ramadan, dan untuk kali ini khusus kita akan membicarakan tentang keberkahan bulan Ramadan. Tentu saja bulan Ramadan jika kita kaji dari sisi dalil fikihnya tentu luas, dari sisi sejarahnya, fadhoilnya, kemudian bagaimana pengawalan para sahabat dengan Rasulullah SAW terutama, itu tentu sangat luas sekali. Namun kali ini kita membatasi pembicaraan tentang keberkahan bulan Ramadan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi keberkahannya apa? Tadi sudah dikatakan dalam hadis bahwa atakum Ramadan syahrul barokah, dimulai bahwa Ramadan datang dengan penuh keberkahan. Nah, diantaranya bahkan di situ adalah Rasul mengatakan juga salah satunya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi siapa yang melakukan saum Ramadan dasarnya imanan, ya iman dulu, wahtisaban, dan penuh dengan perhitungan, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kalkulasi, maka di sana adalah akan mendapat ampunan, ya ampunan. Dan ampunan ini perkara besar bagi orang-orang beriman, ya, karena merupakan bagian penting di dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak menghalangi dosa-dosa kita dalam perjalanan panjang menuju kampung akhirat yang khairu wa baqa, jauh dan lebih kekal, lebih lama. Nah ini. Kemudian tentang keberkahan yang lain, bahwa saum Ramadan itu bagian dari fasilitas yang ditawarkan untuk menghapus dosa adalah di samping sholat 5 waktu, jika masih ada dosa-dosa yang terlewati dengan ibadah Jumat yang satu yang lain, kalau masih terlewati maka penawaran ibadah tahunan. Nah ini ya, ibadah tahunan yaitu Ramadan. Syaratnya idzat stuniba'il kabair, kita harus meninggalkan dosa-dosa al-kabair, ya dosa-dosa besar. Dosa besar ini definisinya kalau lama yaitu setelah membuat mengumpulkan dosa-dosa besar yang jumlahnya ada yang 60, ada yang 70, seperti dosa yang hukumannya, ancamannya ada, gitu, itu definisi dosa besar al-kabair. Kemudian keberkahan yang lain adalah dia bulan Ramadan itu ada satu malam, ya, jika kita bisa bertemu, jika Allah menakdirkan dengan ibadah kita yang serius, kemudian bersama dengan takdir ilahi, taufik Allah, yaitu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Seringnya disebut malam Lailatul Qadar. Nah ini. Dan ini kemurahan Allah yang tidak ada di bulan lain, di waktu lain, atau dengan cara lain, karena 1000 bulan, ya. Bahkan umur kita ini jarang yang bisa mencapai 1000 bulan di zaman sekarang ini, ya. Ini adalah keberkahan yang kedua. Kemudian di sana keberkahan berikutnya adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kata Kanjeng Nabi, jika Ramadan datang, ya futihat, dibuka, abwabul jannah, abwab jamak dari babun, artinya pintu-pintu. Kita tahu bahwa pintu surga itu ada 8, ya, dan salah satu pintunya itu nanti karena orang yang melakukan saum, ya saum,
ya, yaitu pintu royan. Nah, di sini makna dibuka pintu-pintu surga ini salah satu ulama besar seperti Syekh Utsaimin memberikan penjelasan bahwa untuk di dunia jalan-jalan, sarana-sarana, amal-amal dimudahkan di bulan Ramadan, yang amal-amal itu, usaha-usaha itu merupakan jalan menuju dibukanya pintu surga besok. Dan secara hakiki, secara kasunyatan, surga dan neraka memang sekarang sudah ada berdasarkan dalil-dalil yang dinukil ulama dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian di sana wahulikot abawabunar, ditutupnya pintu neraka. Salah satu maknanya dengan Ramadan ini bisa mendapat keberkahan karena jalan untuk berbuat keburukan, kemaksiatan, penyimpangan, dosa, durhaka itu dipersempit. Ya, ditutup, hulikot. Wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Setan merupakan sifat, ya, sifat yang secara umum merupakan sifat buruk yang terjauhkan dari rahmat Allah, atau sifat yang menutup dari orang berbuat kebaikan. Maka di sini di bulan Ramadan jalan itu dipersempit. Makna secara maknawiyah, jalan-jalan menuju pada dosa, maksiat, kemungkaran, dan hal-hal yang menjerumuskan manusia dipersempit, ya, wa sufidatis syayatin. Dan walau alam secara hakiki setan dibelenggu dalam hadis itu. Nah, ini keberkahan yang nomor 3 tadi. Artinya bahwa keberkahan itu adalah kemudahan-kemudahan kita melakukan kebaikan dan dijauhkanlah kita dari berbagai peluang untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemudian di sini ada keberkahan lain yang dijelaskan Rasulullah bahwa kullu amali bani Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajazibihi. Dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan kullu amali ibni Adam, setiap amal perbuatan anak Adam itu apa? Baginya. Ya, maksudnya baginya nanti yang dicatat juga ya untuk mendapat ridho Allah. Ila siyam, kecuali siyam itu sendiri, fa innahu li, itu Allah menisbatkan dirinya bahwa siyam itu untuk Allah. Ya, untuk Allah. Ini saking subhanallah, saking utamanya Allah menisbatkan untuknya, untuk dia Allah, untuk diriku. Wa ana jazibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Iya, karena di bulan biasa itu mangja'a bi hasanatin atau mangja'a bi hasanati, siapa orangnya yang melakukan kebaikan, falahu asru amsaliha, baginya adalah 10 kali pahalanya. Nah, adapun di bulan Ramadan ini di hadis lain dikatakan yudha'afu al hasanatu asru amsaliha ila sab'i mi'atin dhifin, ya, dari yang angka 10 sampai 700. Nah, kemudian untuk siyam, ila siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajazibihi tadi, siyam khusus untuk Allah dan terserah Allah akan membalasi sebesar apa akan besarnya balasan dari Allah SWT. Nah, artinya saudara sekalian, bahwa keberkahan Ramadan di antara yang kita sebutkan tadi, masih banyak yang lain. Dengan janji Allah yang semacam ini, kita menjadi semangat. Dengan janji-janji Allah, dengan keberkahan yang luar biasa ini, kita bisa meminimalisir akan ketidaksungguhan kita, menjadi lebih bisa menyingkirkan bahkan semangatnya yang muncul. Jadi ada semacam janji-janji yang bagi orang beriman ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadan kita untuk tahun ini, dan mudah-mudahan kalau Allah menakdirkan kita bertemu tahun-tahun berikutnya. Demikian
Mudah-mudahan yang sedikit memberi manfaat bagi kita sekalian, yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.